Ya, jatuh. Apalah ya. Assalamualaikum lur, sehat semuanya. Mudah-mudahan pada tetap sehat ya. Iyalah harus tetap sehat biar bisa beraktivitas. Biar bisa menjalani keseharian kalau sehat. Apalagi di era kayak sekarang, lagi pandemi gini kan. Kalau nggak sehat, nauzubillah min dzalik ya. Jangan lupa, dikopiin dulu. Biar sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ini, bukan hari ini, episode ini gue kepengen ngebahas sesuatu yang mungkin agak klise kedengarannya, agak sok suci kedengarannya. Karena yang pengen gue bahas adalah perihal beribadah. Buat yang muslim sholat, karena gue muslim, jadi gue pengen ngebahas tentang sholat. Belakangan di Rokesrol kita sering saling menegur dan saling mengingatkan untuk tetap sholat, untuk rajin sholat. Karena untuk orang yang beragama ya harusnya beribadah dengan baik kan gitu ya. Tapi memang lucunya 4 rakaat kali 3 ditambah 3 rakaat dan ditambah 2 rakaat lagi itu yang kalau dilakukan dengan durasi yang sebenarnya singkat banget gitu ya. Sebentar lah gitu, nggak sampai berapa menit. Tapi berat banget, bikin males banget gitu. Nyokap gue pernah bilang, lu mau sebaik apapun kalau lu nggak sholat nanti jadi percuma. Dan bahkan seringkali beberapa hal baik tersendat datang ke kita itu karena kitanya nggak sholat. Dan anehnya lagi perihal sholat ini adalah kalau ada yang ingetin, kalau ada yang bahas gitu. Entah kenapa kerespon ke kitanya tuh kayak iya gitu, kayak malas, kayak entah ada yang terkadang kalau diajak ibadah tuh malah jadi emosi, diajak ibadah malas-malesan, mager-mageran. Padahal suka nggak suka, sadar nggak sadar, terima nggak terima, kita tahu bahwa itu harus kita lakukan. Dan seringkali kita malah menghindar dari pembahasan-pembahasan seperti ini. Yang pada dasarnya balik lagi, ini adalah modal untuk kita menuju ke titik keabadian. Dan nanti hidup kita bakal jadi sia-sia atau tidak sia-sia itu salah satu kunciannya di situ. Ada yang bahkan lebih lucunya lagi, di saat ada lingkungan yang sedang membahas hal seperti ini, dia pergi dan menghindar. Ada tuh. Dan kami termasuk orang yang begitu. Iman kita tuh tipis banget. Iman kita tuh jauh banget. Tapi gue selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk gue pribadi, karena gue dikelilingin sama orang-orang yang sama malesnya, tapi sama rajinnya, sama lalawora kayak apa ya, sama ngegampanginnya, tapi sama-sama juga mentinginnya. Artinya gini, somehow gue lagi malas banget, Ali lagi rajin, Dennis lagi rajin ngajak. Atau gantian, Dennis lagi rajin, lagi malas, Ali lagi malas, gue lagi rajin, Mas Hari lagi rajin. Kita berdua yang ngajak. Begitu juga dengan Ibob, begitu juga dengan yang lain-lain yang ada di sini. Menjadi pertanyaan besar itu buat gue adalah, kenapa ya? Begitu gue cari tahu, ternyata jawabannya gue temuin lewat nyokap gue. Nyokap gue bilang, Bang, kalau kita percaya ada agama, berarti kita percaya ada Tuhan. Kalau kita percaya ada Tuhan, berarti kita percaya dengan makhluk yang lainnya. Dengan begitu kita juga percaya berarti ada setan juga di situ. Dan di saat kamu mau ngelakuin satu hal yang baik, satu hal yang positif, itu setan tuh luar biasa tuh, ngegodainnya tuh luar biasa. Dan di saat kita tidak melakukan hal yang baik itu, setan tuh dapat prestasi, kayak dapat pangkat. Kalau nyokap gue tuh bahasanya kayak gitu. Dan itu sangat masuk di akal buat gue. Itu golden goals mereka gitu. Bahkan untuk menyampaikan hal ini, gue aja kadang ngerasa kayak, aduh pantas gak ya gue ngomong kayak begitu, tadi dibilang gini, dibilang gitu. Padahal gue sedang ingin menyampaikan kebaikan kepada banyak orang, gue malah sibuk ketakutan dinilai sama orang lain, dibilang so agamais, dibilang so alim,
dibilang sok rajin sholat, dan dibilang macam-macam. Yang akhirnya, gara-gara rasa takut itu yang nggak penting juga sebenarnya, karena gue melakukan ini bukan lagi kepengen dinilai, gue kepengen sharing aja gitu, kepengen sharing supaya punya material untuk bisa saling mengingatkan. Dengan gue meriliskan episode ini, mudah-mudahan banyak dulur-dulur gue yang di kolom komentar gak bosan ngingetin gue untuk baik dalam beribadah. Gampang? Gak. Susah banget. Tapi seharusnya gak susah, seharusnya gampang. Belakangan di Rokesro kita ada beberapa rezeki yang datang. Udah mau deket depan pintu, gak jadi lagi. Rezekinya gak pergi, gak kemana-mana, gak pindah tangan ke tangan yang lain. Tapi selalu kelihatan mata kita, cuma gak kepegang-pegang. Sampai ada momen lain, dan momen lain itu adalah entah kenapa, khususnya gue sama Ali, sama Dennis, kemarin kita sempat bertiga berjalan, jalan ke Jakarta, terus kita mikir, Ali yang ngomong pertama, gue gak tahu nih kenapa ya belakangan gue ngerasa hampa. Gitu, kok kayak kosong ya gitu. Padahal banyak kebahagiaan dan rezeki yang sedang mendekat. Banyak kemudahan yang sedang kami dapatkan. Tapi kok kosong ya? Gitu. Saat Ali ngomong gitu, gue langsung ngaku, iya gue juga sama. Dennis juga sama. Gitu. Dennis juga bilang, iya gue juga sama. Dan di momen itu gue ingat satu waktu itu bokap gue pernah bilang, Bang, lu tau gak kalau pengen hidup enak? Sholat, kata bokap. Biar kata lu males, paksain dah. Kalau lu pengen hidup enak. Terus gue bilang, emang kenapa papa bisa ngomong kayak gitu? Terus bokap gue bilang, gue pernah ngalamin satu fase bang, dimana semuanya ada. Duit ada, zaman doi ABG, cewek cantik, pacarnya cantik-cantik kan, pacarnya cantik, mau kemana-mana gampang. Sampai akhirnya dia menikah sama nyokap gue, punya seorang istri yang solehah dan cantik jelita, dikasih anak 3, gue dan 2 adik gue. Jabatan dia semakin bagus di kantornya. Tapi dia tidak merasa bahagia waktu itu. Dia ngerasa kayak, kenapa gue ya? Dikasih segini banyak kebahagiaan, kok gue gak bahagia? Gitu. Dan bokap gue cerita sama gue, mungkin gue karena gak sholat, makanya gue ngerasa kosong. Dan akhirnya dia mulai memaksakan diri untuk menjalani ibadahnya dengan baik. Dia memaksakan diri untuk menjalani sholat 5 waktu. Yang akhirnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, bokap gue sekarang bawel banget untuk sholat. Dan balik lagi, cerita itu akhirnya, karena tertanam di ingatan gue, akhirnya gue disitu juga berpikir, apa jangan-jangan gara-gara ini ya gitu. Memang gak bisa dipungkirin, kita tuh pemalas sekali untuk beribadah dengan baik yang benar gitu. Kita aneh gitu, untuk hal yang sia-sia kita pada semangat, buat hal yang manfaat, buat hal yang baik, kita malah males-malesan. Dan akhirnya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, belakangan ini kami yang ada di Rokesro sudah kembali rajin dalam beribadah, sudah kembali rajin sholat. Yang ternyata jawabannya ketemu gitu. Hampanya hilang, hati kembali terisi, hati kembali tenang, emosional kembali stabil gitu. Yang mudah-mudahan ini bertahan lama dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berhasil kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Di episode ini gue gak mau banyak cerita, hanya ingin sedikit berbagi dari cerita singkat ini aja, bahwa ibadah itu emang sesuatu yang sulit dilakukan karena rasa malasnya lebih menguasai dibandingkan rajinnya. Tapi kita sama-sama sepakati, mari gitu, kita sama-sama sepakatin bahwa suka gak suka, kita tahu bahwa itu harus. Dan bersyukurlah buat kita-kita yang masih dikasih kesempatan untuk seperti ini. Hati yang masih terbuka, ajakan dari kiri dan kanan, teguran dari kiri dan kanan, mungkin bahkan bentuknya sindiran. Tapi setidaknya tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa sepertujuan Allah. Artinya, kalau ada yang negur kita, ada yang marahin kita nih, karena Allah mengizinkan itu terjadi. Apalagi buat hal yang baik ini. Jadi, mari kita sama-sama bersyukur.
kita sama-sama berjuang bersama untuk menjalani dengan baik dan benar. Episode kali ini gua nggak akan tutup dengan bernyanyi, tapi gua akan mengajak teman-teman dulur-dulur di rumah untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah tidak membiarkan iman kita kendor dan Allah tidak membiarkan hati kita tertutup. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita dan membuat kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang selalu mengajak ke titik yang jauh lebih baik, terutama yang apa yang Allah mau. Amin. Ya Lur ya. Penting gak penting tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Jangan lupa dikopiin. Ya. Ternyata kopi pakai tutup ginian tadi nyemplung. Rasanya enak.